Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Adi Santoso, dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mercu Buana dalam mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Kali ini kita akan membahas mengenai contoh kasus algoritma untuk menentukan atau menghitung luas dan keliling bangun datar dan bangun ruang. Baik, kita langsung saja kepada materi pembahasan, yaitu algoritma menentukan luas lingkaran. Di mana dalam menentukan luas lingkaran, algoritma dimulai dari terus kemudian masukkan jari-jari, terus kemudian ada proses untuk menghitung luas lingkaran, di mana rumusnya adalah 22/7 atau 3,14 yang kita tahu selama ini, yang kita sudah pernah pelajari, mulai dari tingkat pertama dan menengah, waktu kita sekolah. Ya, kemudian dari 22/7 tadi bisa dikalikan dengan jari-jari, yaitu R, dan kemudian kita kalikan lagi dengan jari-jari. Dan kemudian proses selanjutnya adalah menampilkan hasil luas lingkaran. Dan proses selanjutnya adalah selesai. Dan ini adalah contoh untuk menentukan luas lingkaran, yaitu contoh algoritma. Cara penulisannya seperti ini. Terus kemudian bagaimana membuat flowchart-nya. Dalam membuat flowchart-nya bisa kita lihat, yaitu sesuai dengan materi sebelumnya, yaitu ada lambang-lambang, ada notasi-notasi yang diharuskan kita membuat flowchart-nya, ya seperti mulai dan selesai, yang dilambangkan seperti elips ya. Terus kemudian ada masukkan jari-jari, ya. Terus kemudian ada menghitung luas lingkarannya. Terus kemudian dilanjutkan oleh tampilkan luas, dan proses terakhir adalah selesai. Bagaimana cara untuk menentukan luas lingkaran dengan menggunakan program Python? Baik, di layar bisa kita lihat cara untuk menentukan luas lingkaran menggunakan Python, yaitu dengan mengetikkan print, masukkan jari-jari, atau bisa kita lihat ya di sebelah kiri atau di bawah saya ini tepatnya, saya sedang mengetik print, masukkan jari-jari, terus kemudian titik 2 ya, dimana dalam print itu kita buat kurung buka, kurung tutup ya, di dalamnya ada petik 2. Terus kemudian kita tentukan rumusnya, yaitu R. Untuk jari-jarinya kita tentukan dulu, di mana kita akan menginput. Jadi untuk menginput kita harus menentukan dulu R-nya itu sebagai integer yang akan kita inputkan. Int itu adalah integer. Terus kemudian luas ya, bisa kita lihat luas, terus kemudian ada R ya. Terus kemudian R dikali R, terus kemudian dikali lagi dengan 22/7. Selanjutnya kita cetak, yaitu print luas lingkaran. Terus kemudian kita tentukan hasilnya dari luas lingkaran nanti itu dalam bentuk string. Ya, dalam bentuk string, dalam format string. Terus kemudian bisa kita buat seperti ini. Ya, selanjutnya kita klik pada menu run, terus kemudian kita pilih run modul atau F5. Kita jalankan, nanti hasilnya akan ada tampil di bawahnya. Tapi sebelumnya kita diminta untuk menyimpan terlebih dahulu, yaitu kita simpan dengan nama, karena ini latihannya sudah latihan pertemuan keempat, jadi latihan keempat, yaitu latihan jari ya, latihan jari.
latihan lingkaran juga boleh ya. Nah, untuk penamaan silahkan saja bebas ya, latihan lingkaran. Terus kemudian kita save. Setelah itu nanti hasilnya seperti ini ada di bawah ya. Bisa kita lihat, kita akan diminta nih ada kursor ya pas di bawah saya ini. Yang di atas ini codingnya, yang di bawahnya adalah hasilnya. Masukkan jari-jari. Jadi kita diminta untuk memasukkan jari-jarinya. Misalnya jari-jarinya kita isi 5. Terus kemudian kita enter. Nanti hasilnya adalah luas lingkarannya. Ya, ini ada kursor di bawahnya berkedip-kedip. Yaitu 78. Ini ada sedikit salah ya. Nanti bisa dibenerin lagi. Kita run lagi juga bisa ya. Kita ulang lagi. Ya, masukkan jari-jari 5. Masukkan lingkaran. Lingkaran hasilnya adalah 78,57 ya, ke belakang ya, tinggal dihitung. Nah, ini cara untuk menghitung luas lingkaran. Berikutnya, algoritma untuk menentukan luas persegi, yaitu bila kita lihat persegi ini adalah sama dengan bujur sangkar sebenarnya, itu bangun datar 2 dimensi yang rusuknya itu sama ya, memiliki 4 buah rusuk ya dan sudut. Terus kemudian kalau kita lihat ya, kita sudah pernah belajar ya waktu sekolah menengah ya di SMP atau SMA, yaitu luas persegi itu sama dengan sisi kali sisi. Nah, untuk algoritmanya bisa kita lihat yaitu dengan mulai masukkan sisi, terus kemudian prosesnya ini adalah luas sama dengan sisi kali sisi, terus kemudian tampilan hasil luasnya, terus kemudian selesai. Bila kita lihat kita ingin melihat flowchartnya ya, sama ya prosesnya, ada mulai dan ada selesai, di mana nanti setelah mulai ada proses masukkan sisi ya, terus kemudian ada hitung luasnya yaitu sisi kali sisi, terus kemudian nanti akan ditampilkan hasil luasnya dan proses selesai. Berikutnya, bila kita ingin melihat untuk programnya yaitu menggunakan Python, bagaimana cara untuk menentukan luas persegi atau kita lihat ya, ini adalah print ya, program Python menghitung luas persegi ya. Luas persegi sama dengan float ya, di input panjang sisi persegi ya, luas sisi persegi kali sisi persegi, print luas sisi persegi ya. Ini bisa kita lihat ya, sisi persegi bisa kita ganti juga dengan sisi saja juga silahkan, nggak apa-apa karena ini hanya nama ya, hanya penamaan. Contoh ya, bila kita lihat ya, ini saya ada di tepat di bawah saya print, kita akan membuat program Python menghitung luas persegi ya, nanti dikasih seperti ini ya, terus kemudian print lagi ya, bila ini biar kelihatan agak lebih menarik ya, silakan saja. Terus kemudian nanti ada print lagi. Nanti bisa kita lihat hasilnya seperti apa. Di sini sisi underscore persegi ya. Bila kita ingin menentukan nama variabel, ini hanya nama variabel saja ya sebenarnya. Langsung saja sisi, tidak masalah ya. Ini saya pakai tipe datanya float, yaitu bilangan pecahan. Kalau yang sebelumnya kita telah membuat pakainya int atau integer, itu bilangan bulat. Ya, nanti ini hasilnya bisa berupa bilangan pecahan jika nanti yang dimasukkan adalah bilangan pecahan. Input panjang sisi persegi seperti ini ya. Terus kemudian bila kita lihat ya, kita akan menentukan luas ya seperti ini ya, luas. Yang di atas juga sama, ini nama variabel saja sisi persegi, atau ini juga nama variabel luas ya. Terus kemudian sisi persegi, karena nama variabelnya di atas sisi persegi, jadi saya harus mengikuti sama, mengambil variabel yang di atas dikali sisi persegi. Terus kemudian kita akan cetak
kita akan cetak menjadi luas persegi. Luas persegi itu sama dengan kita buat round luas. Nah, kemudian bisa kita jalankan apakah ini bisa berjalan dengan baik. Ya, ini kita diminta untuk kita lihat ya di bawahnya. Input panjang sisi persegi, input panjang sisi persegi ya. Ada kursor berkedip-kedip. Ya, bisa kita isikan misalnya panjang sisi perseginya 5. Maka luas perseginya adalah 25 dan ini hasilnya. Ya, seperti itu. Untuk langkah-langkah yang selanjutnya mungkin sama ya. Bisa kita lihat untuk luas permukaan balok misalnya mulai ya, di sini algoritmanya masukkan panjang, masukkan lebar, masukkan tinggi, hitung luas. Luas sama dengan 2 kali panjang dikali lebar ditambah 2 kali panjang dikali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Terus kemudian nanti berikutnya algoritmanya akan menampilkan hasil luas dan kemudian selesai. Untuk permukaan balok ya, untuk flowchart-nya bisa kita lihat. Di sini ada mulai, terus kemudian inputkan panjang, lebar, tinggi, luas balok ya. Dimana dengan rumus yang sama seperti algoritma tadi, output volume, terus kemudian selesai. Nah, langkah-langkah ini juga bisa kita coba yang mengikuti langkah-langkah yang saya lakukan tadi, yang mungkin bisa dicoba sendiri ya. Bagaimana hasilnya? Ya ini untuk menentukan luas balok menggunakan Python. Ya ini bisa diketikkan ya. Bisa diketikkan di bagian coding program ya. Yang sama langkah-langkahnya yang seperti saya lakukan tadi di langkah pertama dan langkah kedua. Nanti apa hasilnya dan akan terlihat ya untuk menghitung luas dari balok. Terus kemudian begitu juga dengan luas dan keliling persegi panjang. Ini algoritmanya yaitu dimulai dengan mulai, masukkan panjang, masukkan lebar, hitung luas panjang kali lebar, hitung keliling 2 kali panjang ditambah lebar, terus kemudian tampilkan luas dan keliling persegi panjang. Dan kemudian selesai. Bagaimana flowchart-nya? Flowchart-nya yaitu seperti ini. Ada mulai, terus kemudian masukkan panjang dan lebar, hitung luas sama dengan panjang kali lebar, keliling sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar, tampilkan luas dan keliling. Terus kemudian selesai. Untuk berikutnya adalah ini tampilan untuk menentukan luas dan keliling persegi panjang menggunakan Python. Dan ini bisa diketikkan di dalam kode yang seperti saya, langkah-langkah tadi, pertama dan kedua ya. Ini bisa kita ketikkan dan kemudian tinggal pilih menu run, terus kemudian run modul atau F5. Terus kemudian berikutnya adalah menentukan luas segitiga. Untuk menentukan luas segitiga, yaitu dimulai dari mulai, masukkan alas, masukkan tinggi, terus kemudian hitung luas setengah atau 0,5 dikali alas kali tinggi. Terus kemudian akan menampilkan luas segitiga dan proses berikutnya adalah selesai. Bagaimana dengan flowchart-nya? Flowchart-nya dimulai dengan notasi mulai, terus kemudian masukkan alas, masukkan tinggi, luas, kali boleh 0,5, boleh setengah, dikali alas, dikali tinggi, terus kemudian tampilkan luas segitiga, terus kemudian selesai. Berikutnya adalah bagaimana flowchart tadi dengan algoritma tadi juga diimplementasikan ke dalam Python. Inilah coding untuk menentukan atau mengetikkan algoritma tadi menggunakan Python. Ya, kita tinggal ketik print program Python menghitung luas segitiga, terus kemudian tentukan A, alasnya maksudnya, float. Ya, ini nanti tipe bilangannya adalah pecahan, terus kemudian input, artinya nanti kita akan menginputkan, ya, terus kemudian tinggi, tipe bilangannya adalah float. Nah, di sini ada input, di mana kita akan nanti menginputkan atau memasukkan nilai tinggi, terus kemudian kita menentukan luasnya, yaitu rumus dari setengah alas tadi A dikali T tinggi. Jadi alas kali tinggi, terus kemudian nanti ditampilkan luas segitiga. Ya, ini
tipe datanya float, yaitu pecahan yang nanti akan ditampilkan hasil luas segitiga yang dihitung. Berikutnya adalah algoritma menentukan luas permukaan tabung. Nah, berikut adalah algoritma untuk menentukan luas permukaan tabung. Bila kita lihat ya di layar, ini ada mulai, terus kemudian masukkan jari-jari, masukkan tinggi, kemudian hitung luas permukaan tabung. Rumusnya adalah 2 dikali 22/7 atau 3,14 dikali R dikali R ditambah T, yaitu R itulah jari-jari, T adalah tingginya. Maka hasilnya setelah itu ditampilkan luas tabung. Berikutnya adalah selesai. Nah, untuk flowchart-nya dimulai dari notasi mulai, input jari-jari, input tinggi, terus kemudian tentukan rumusnya yaitu luas tabung dikali 2, 22/7 dikali R, yaitu jari-jari, dikali R jari-jari ditambah T tinggi. Maka hasilnya itu ditampilkan yaitu berupa luas tabung dan kemudian notasi selesai. Nah, ini adalah implementasi dari algoritma dan flowchart yang sudah kita tentukan, yaitu menentukan luas permukaan tabung. Ya, di mana R adalah jari-jari dengan tipe data float. Nanti kita bisa menginput karena di sini ada input, diinput terlebih dahulu, terus kemudian ada T, T adalah tinggi dengan tipe datanya float yang nanti kita akan diminta untuk menginput tingginya. Terus kemudian ada rumus, ya rumus luas permukaan tabung, yaitu luasnya sama dengan 2 dikali 22/7 atau 3,14 dikali R ditambah T. Yang nanti hasilnya akan di-print, akan ditampilkan ya luas permukaan tabung dengan hasil berdasarkan rumus yang sudah kita tentukan. Berikutnya adalah menentukan volume tabung. Nah, untuk menentukan volume tabung, kita bisa lihat ya dimulai dari masukkan jari-jari, masukkan tinggi, hitung volume tabung dengan rumus 22/7 atau 3,14 dikali R jari-jari dikali R jari-jari dikali T, yaitu tingginya. Terus kemudian nanti hasilnya itu menampilkan volume tabung dan kemudian proses berikutnya adalah selesai. Next berikutnya adalah flowchart ya. Flowchart-nya adalah dimulai dari notasi mulai, input jari-jari, input tinggi, terus kemudian hitung volume tabung dikali volume tabung sama dengan 22/7 dikali R jari-jari dikali R jari-jari dikali tinggi. Terus kemudian nanti menampilkan volume tabung dan di akhir yaitu notasi selesai. Berikutnya adalah implementasi dari algoritma dan flowchart yang sudah kita tentukan, yaitu untuk menghitung volume tabung, di mana R adalah jari-jari dengan tipe data float, terus kemudian kita input terlebih dahulu. T, ya itu adalah tinggi, dengan tipe data float kita inputkan terlebih dahulu, terus kemudian rumus dari volume tabung, di mana volume tabung itu 22/7 atau 3,14 dikali jari-jari R, dikali jari-jari R, dikali tinggi. Di mana nanti hasilnya yaitu akan ditampilkan berupa luas volume tabung. Mungkin itu ya dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan telah menyaksikan video ini. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.